Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Setiawan dari Prodi PAI 2A. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang perkembangan dan hubungannya dengan proses belajar guna melengkapi tugas ulangan tengah semester pendidikan psikologi pendidikan. Perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri berarti tahapan peningkatan sesuatu hal dalam jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Pertumbuhan juga dapat berarti sebuah tahapan perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan adalah perihal berkembang. Selanjutnya, kata berkembang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berarti terbuka atau membentang, menjadi besar, luas, banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Dengan demikian, kata berkembang tidak saja meliputi aspek yang bersifat abstrak seperti pemikiran dan pengetahuan, tetapi juga meliputi aspek. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Kemudian pertumbuhan berarti perubahan kuantitatif yang mengacu pada jumlah besar dan luas yang bersifat konkret. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari perkembangan, pada dasarnya terdiri atas dua macam. Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah faktor intern, yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar dari siswa, meliputi lingkungan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Kemudian macam-macam perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan fisik awal dari perkembangan pribadi seseorang pada asasnya bersifat biologis, dan taraf-taraf perkembangan selanjutnya normalitas dan konstitusi struktur dan kondisi jasmaniah seseorang akan mempengaruhi normalitas kepribadiannya. Perkembangan fisik ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan. Kemudian perkembangan yang kedua adalah perkembangan bahasa. Kemampuan berbahasalah yang membedakan manusia dengan hewan. Dengan bahasanya lah manusia dapat memodifikasi, mencatat, dan menyampaikan berbagai hasil pengamatan atau berupa kesan dan tanggapan, frekuensi, informasi, fakta, dan data, konsep atau pengertian. Kemudian juga dapat menginformasikan dan mengolah berbagai bentuk informasi tersebut di atas melalui proses berpikir dan mengkoordinasi dan mengekspresikan cita-cita, sikap, penilaian, dan penghayatan. Kemudian perkembangan yang ketiga adalah perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Perkembangan perilaku sosial, secara potensial manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Kemudian perkembangan moralitas, secara individu menyadari bahwa ia merupakan bagian anggota dari kelompoknya. Secepat itu pula individu menyadari bahwa terdapat aturan-aturan perilaku yang boleh, harus, atau terlarang melakukannya. Kemudian perkembangan penghayatan keagamaan
dengan kehalusan perasaan atau fungsi-fungsi efektivitasnya disertai dengan kejernihan akal budi atau fungsi-fungsi konatifnya. Pada saat tertentu seseorang tidak pasti mengalami, mempercayai, bahkan meyakini atau menerima tanpa keraguan, atau mungkin pula masih dengan kekuatan yang maha agung yang melebihi apapun termasuk dirinya. Saya ulangi sekali lagi secara singkat. Perkembangan adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Pertumbuhan berarti perubahan kuantitatif yang mengacu pada jumlah besar dan luas yang bersifat konkret. Pertumbuhan seperti ini dimanifestasikan misal pada peristiwa-peristiwa pembesaran atau penambahan seperti dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi panjang, dari sempit menjadi luas, dan lain-lain. Perubahan material yang bersifat biologis, dengan kata lain pertumbuhan berarti kenaikan dan penambahan ukuran yang mengacu-acu seperti badan yang menjadi besar dan tegap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan dan hubungannya dengan proses belajar dari awal sampai akhir. Apabila banyak kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.